Halo pemirsa, selamat siang, jumpa ketemu lagi dengan channel ini. Pemirsa, kali ini kita akan merakit kompor dengan bahan bakar oli bekas atau minyak goreng bekas atau minyak jelantah. Jadi minyak-minyak yang sudah tidak terpakai bisa digunakan untuk bahan bakar dari kompor ini. Dan saya kira kalau modelnya seperti ini bisa digunakan untuk kompor pakai arang ya. Kalau lihat spesifikasi ini bisa digunakan dengan arang, dan itu bisa digunakan untuk memanggang ayam ya, ayam bakar ataupun sate bakar. Ya pemirsa, di depan kita sedang merakit bagian bawah dari kompor ini. Kita pakai seal tape untuk agar tidak ada kerembesan ya di sini ya, agar rapat. Kita sudah memasang bagian bawahnya. Selanjutnya kita seal tape juga bagian pipa ini. Nah, untuk pemasangan seal tape-nya usahakan seperti di dalam video ini, karena bila memasang seal tape-nya terbalik maka bukannya tambah rapat, tapi ketika kita putar seal tape-nya akan copot atau rusak. Jadi pemasangan seal tape seperti ini. Nah, kemudian kita olesi dengan lem ya. Di sini kita kasih lem yang biasa digunakan untuk lem karet. Kita bisa menggunakan lem fog ataupun lem ibon. Kemudian kita putar-putar sampai kencang searah jarum jam. Nah, bagian ini sudah kita rakit. Selanjutnya kita pasang juga pipa bagian atas. Seperti yang tadi, kita juga menggunakan seal tape. Kalau tidak ada seal tape bisa menggunakan isolasi warna hitam, itu bisa digunakan juga. Tapi sebaiknya menggunakan seal tape semacam ini karena memang akan rapat ya. Dan karena di sini tingkat panasnya sangat tinggi, maka kita menggunakan lem ya, menggunakan lem ibon atau lem fog atau lem sejenisnya yang biasa digunakan untuk karet. Putar ke kanan sampai kenceng. Nah pemirsa, sementara yang ini kita juga kasih seal tape dulu. Dan ini adalah fungsinya agar asap dari kompor tidak naik, maka dipasanglah alat semacam ini. Jadi asap dari kompor tidak keluar melalui tempat pengisian minyak oli bekas atau minyak jelantah atau minyak goreng bekas.
Jadi kita manfaatkan limbah-limbah yang biasanya kita buang menjadi bahan bakar. Yang sering terbuang adalah minyak jelantah yang sudah sering dipakai, udah menghitam. Tentu akan dibuang sia-sia. Nah, kalau ada kompor ini bisa digunakan untuk memasak. Kita olesi dulu dengan lem aibon atau lem karet. Nah, sementara untuk lekukannya di bagian bawah. Nah, seperti ini. Lekukannya ada di bagian bawah. Jadi ini tempat pengisian minyak oli bekas dan lain-lain, sekaligus untuk klep agar asap panas yang ada di kompor tidak naik ke tempat pengisian. Jadi ini sudah terlihat lebih canggih teknologinya, walaupun sederhana dibandingkan dengan kompor sejenis yang lain. Dan ini menggunakan pipa yang cukup tebal dan besi-besi yang cukup kokoh, sementara tungku pembakarannya menggunakan besi cor. Itu yang biasa digunakan untuk blok mesin mobil itu ya. Jadi kuat sekali nih pakai besi tuang. Nah, ini ada karet, fungsinya untuk merapatkan. Di sini akan kita pasang kipas atau fan untuk menyemburkan udara ke tungku. Maka saya bilang tadi, kompor ini sepertinya walaupun pabrikan membuatnya dengan keterangan untuk oli, kompor oli bekas, ataupun minyak jelantah, ataupun minyak goreng bekas, sepertinya kalau modelnya seperti ini bisa digunakan juga untuk kompor dengan bahan bakar arang kayu. Nah, karena ada penyembur anginnya. Nah, ini adalah penyembur anginnya. Jadi kalau menggunakan arang kayu, ini bisa digunakan untuk membakar sate ataupun ayam bakar. Nah, pemirsa, dengan model yang seperti ini kita bisa memindah-mindahkan kompor oli ini ke tempat yang kita inginkan. Dan lebih lengkap, ini adalah tombol yang ke listrik untuk mendayai fan ya. Jadi fannya ini biar lebih bisa disetel kecepatannya dari kecepatan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dengan kecepatan yang berbeda. Jadi speednya bisa kita setel. Nah, bagian atas ini adalah sarangan ya. Kalau pada knalpot ada sarangannya, pada kompor ini juga ada sarangannya untuk mengatur semburan angin, semburan fan, agar menyebar ke segala arah. Dan ini bisa dicopot dan dipasang sehingga saat kita ingin membersihkannya akan mudah, tinggal melepaskannya dan kita bersihkan. Selanjutnya ini adalah keran yang digunakan untuk nanti mengisi oli. Jadi ini digunakan
untuk menampung oli. Jadi sebenarnya alat ini bisa dihubungkan dengan galon ya, galon air, agar olinya bisa diisi banyak. Nah, seperti ini. Setelah keran kita pasang dan cukup kenceng, diusahakan untuk karetnya, ini ada 2 karet, ditaruh di luar dan di dalam dari keran. Fungsinya adalah untuk seal agar oli tidak rembes atau menetes keluar. Setelah keran ini terpasang sempurna, kita pasang kaki dari alat ini. Nah, ini ada kakinya, satu terpasang, kedua kita akan pasang, tinggal kita masukkan ke kot yang ada. Nah, 3 buah kaki dari alat ini sudah terpasang, dan ini nanti naruhnya di tempat pengisian oli seperti ini. Dan tinggal kita buka kerannya, maka oli dari alat ini akan menetes ke pipa yang ada di bawahnya, yang akan mengalirkan oli ke tungku dari alat ini, tungku dari kompor oli bekas ini. Nah, ini sudah terakit, dan selanjutnya ini ada deles ya, deles atau sumbu. Nah, kita potong di sini. Jadi nanti waktu mengisi olinya itu sumbunya jangan terendam dulu ya, untuk menghidupkan pertama kali. Jadi kita isi oli, tapi bagian atasnya jangan terendam oli ya, ada sisakan. Jadi seperti lilin itu ya, seperti lilin. Kalau semuanya terendam oli akan sulit untuk menghidupkannya. Nah, seperti ini nanti kita tuangkan oli di sini, dan jangan sampai deles ini terendam seluruhnya. Jadi sisakan bagian atasnya untuk tempatnya nyala api. Nah, seperti ini. Sekarang kita berada di luar ya, di luar ruangan, dan suasananya seperti ini ya. Kalau gambarnya mungkin agak kurang jelas ya. Ini pengaruh dari mungkin menghadap cahaya bagaimana ya, jadi kurang sempurna. Namun yang penting kita masih bisa memperagakan dari alat ini, yang akan segera kita coba untuk dihidupkan. Nah, pemirsa, seperti inilah kompor oli bekas, minyak jelantah atau minyak goreng bekas. Nah, ini olinya ya, olinya. Oli bekas sudah lama sekali tidak terpakai, namun disimpan, karena kalau dibuang ke tanah, tanahnya pun jadi tidak baik. Jadi sebaiknya ya dibakar seperti ini saja, untuk difungsikan untuk kebutuhan yang lain. Nah, di sini bagian tempat penampungan oli sedang kita isi, dan kita mengisi bagian tempat pengisian atau tungkunya juga dengan oli seperti ini ya. Ingat, deles atau kain tadi ya sebagai sumbu,
jangan terendam oli semuanya. Kalau pemirsa ingin lebih cepat memanaskan tungku ini, bisa menggunakan minyak tanah terlebih dahulu. Setelah panasnya jadi, baru mengisikan oli agar lebih cepat hidup maksudnya. Tapi jangan menggunakan bensin ya. Karena bensin kalau terlalu banyak akan menimbulkan seperti ledakan. Jadi kalau menggunakan bensin ya harus sedikit banget. Nah pemirsa, setelah oli kita masukkan dan sumbu juga sudah ada di sana, kita masukkan tisu ke tunggunya ini, biar nanti akan apinya merambat. Nah, kemudian biarkan sampai panas ya. Jadi kipasnya jangan dihidupkan dulu pada proses ini. Biarkan untuk memanaskan tunggunya. Jadi ibarat motor itu dipanaskan dulu di pagi hari sebelum digas untuk jalan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pemirsa, setelah apinya besar, kita menggunakan kipas ini untuk setel ya. Kipasnya bisa disetel ke angka 1, kedua, dan ketiga. Untuk makin membesarkan api, maka kipas angin ini kita bisa setel pada posisi maksimal dengan kontrol dari tombol yang tadi itu. Putar ke kanan sesuai jarum jam, maka kompor ini akan mengeluarkan api yang makin besar. Namun demikian, tentu saja kalau hembusannya besar, tingkat keborosannya juga besar. Nah pemirsa, kita bisa lihat bersama-sama, kompor ini digunakan untuk membakar pampers ya, pampers dewasa kita bakar pakai kompor ini. Karena seperti diketahui kalau pampers itu kalau dibuang langsung ke tanah, maka sampai 12 tahun pun tidak akan menyatu dengan tanah, menimbulkan polusi dan bau yang tidak ada hentinya karena tidak bisa membusuk dengan tanah. Nah pemirsa, kita bisa lihat oli bekas ini berfungsi untuk membakar dengan baik. Mungkin kalau menggunakan minyak jelantah, apinya bisa berwarna biru. Bagi pemirsa yang ingin mencoba memasak pakai oli bekas, kalau menurut hemat saya, sebaiknya di luar ruangan, di udara yang luas, udara yang bebas. Tapi kalau pakai minyak goreng jelantah, maka bisa digunakan di dalam ruangan kalau pakai minyak goreng sebagai bahan bakarnya. Ini kalau menggunakan minyak goreng yang bekas untuk menggoreng ikan asin, maka baunya ini juga akan menjadi gurih ya. Asap dari kompor ini akan gurih kalau menggunakan minyak bekas yang tadinya untuk menggoreng ikan ataupun ayam dan lain sebagainya. Nah ini setelah beberapa waktu dengan disetel maksimal pada anginnya, maka seperti ini dia cepat membakar dengan baik.
dan ini cukup panas, maka perlu hati-hati jangan sampai terkena tangan atau bodi Anda. Ya pemirsa, semoga bermanfaat video kali ini untuk Anda untuk memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai di rumah agar bisa digunakan kembali seperti oli bekas atau minyak jelantah. Bila Anda suka dengan video ini, silakan subscribe, like, dan share agar manfaatnya bisa makin bermanfaat bagi kita semuanya. Ya pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama kami menonton video menggunakan kompor oli bekas, oli yang sudah tidak terpakai dari sisa buangan bekasnya motor, mobil, ataupun oli gardan, ataupun oli yang kental ya, oli persneleng, bisa digunakan untuk menghidupkan kompor ini, karena kompor ini menggunakan bahan bakar oli bekas. Kalau oli yang masih baru tentu saja bisa, namun ya sayang, oli bekas dan minyak jelantah atau minyak goreng bekas bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan kompor ini. Ya pemirsa, kompor ini tentu saja bisa untuk menghemat tatkala gas LPG susah dicari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.